Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si XAUUSD atau si gold ini sendiri. Oke, pertama sini saya ingin membahas dulu yaitu mengenai candle daily pastinya ya, karena ini juga bertepatan dengan pergantian bulan. Ya, kemarin candle closing itu di tanggal 30 Juni ya, pas di hari Jumat, jadi pas juga dengan pergantian candle weekly-nya dan juga pergantian candle bulanan gitu. Kemudian kalau kita perhatikan lagi ya, untuk hari Senin nanti yaitu kan masuk ketika di tanggal 3 Juli gitu masuknya. Nah, ini yang mau saya bahas itu yang pertama pasti ya, kalau untuk video mingguan kita pasti akan membahas yang namanya COT level ya, atau COT data report. Kemudian kita juga akan membahas open interest map gitu. Kalau open interest map mungkin kita bisa dikatakan hampir di setiap video update kita ada bahas ya. Tapi kalau untuk COT ini hanya ada berlaku di video weekly. Kenapa? Karena ini adalah posisinya dia itu diupdate setiap minggu sekali gitu. Kemudian sebelum kita membahas si gold ini lebih lanjut, memang saya sempat tidak update kurang lebih dari hari Rabu ya, saya nggak update YouTube ya, itu dari hari Rabu, Kamis, Jumat, jadi kurang lebih 3 hari saya tidak update di YouTube. Saya mohon maaf karena memang belum sempat dan ada kegiatan lain. Tapi semenjak saya selama saya tidak update di YouTube ya, itu saya ada update di channel Telegram gitu. Jadi ini channel Telegram Jurnal Trading ID ya, cuma ada satu, nggak ada yang lain. Kalau untuk public channel nih, ini ada di share linknya itu. Untuk linknya itu kalian bisa search di channel Telegram kalian di @journaltradingid_id gitu. @journaltrading_id ya. Tuh, kemudian ada chat admin, dan memang kalau untuk si Telegram Jurnal Trading ID ini hanya ada satu ya. Jadi kalau misalkan ada di luar link ini, maka itu bisa dipastikan bukan dari si JTID gitu. Jadi kalian harus hati-hati. Nah, kemudian ini juga saya ada share, ini saya juga aktif di Telegram ya. Jadi memang alternatifnya adalah kalau saya tidak share di YouTube atau tidak upload video di YouTube, saya pasti akan uploadnya itu di channel Telegram gitu. Jadi stay tune. Untuk kalian semua yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe supaya tidak ketinggalan analisa ataupun informasi dari analisa yang saya update ya. Nah, kemudian di sini ya saya udah bilang kita ada briefing mengenai mapping ya untuk hari Rabu kemarin. Di sini ada penjelasannya juga. Dan kalau kita perhatikan memang harganya juga berjalan sesuai dengan analisa atau diskusi yang kita bahas di hari Rabu pagi ini gitu. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, ini juga hari Kamisnya ya. Hari Kamis saya juga ada update mengenai beberapa pergerakan ya, lanjutannya. Kemudian saya ada update support level dan ada resisten level, selalu saya update gitu. Nah, ini sampai tanggal 30 Juni pun masih saya update gitu. Jadi memang kalau misalkan saya tidak update di channel YouTube, kalian bisa search aja Telegram kami, yaitu di journaltrading_id gitu. Ada juga di channel Telegram juga, channel Telegram di Instagram kami juga ada ya, tapi memang kalau untuk lebih lengkapnya itu ada di channel Telegram sini gitu. Nah, kemudian di sini kita akan membahas sedikit mengenai daily candlestick ya. Tapi sebelum kita berlanjut ke technical analysis, saya ingin lihat dulu yaitu mengenai si COT reportnya gitu. Oke, kalau ini untuk COT datanya. Nah, kalau di COT data sendiri kita lihat di bagian manage money ya. Kalau dari minggu kemarin sih 3 minggu kemarin ya, kalau kita perhatikan untuk setiap update kita di video weekly ya, untuk si COT level ini memang tergolong minus gitu yang saya katakan gitu. Cuma kalau untuk minggu kemarin kalau nggak salah itu adalah minus dua-duanya, tapi secara kalau kita ukur angka minusnya itu lebih besar minus yang bagian short gitu, bagian longnya ini gitu. Nah, kemudian kalau untuk hari ini ya, untuk minggu ini kita lihat nih, itu di bagian manage money kan ada long sama short ya. Kalau ini longnya ini masih minus ya, kurang lebih minus 2105. Kemudian untuk manage money yang bagian shortnya ini masih surplus sekitar 4259 gitu. Artinya di sini posisinya masih banyak bank atau investor
ya, yang menarik duitnya untuk posisi long dan masih menambahkan duitnya di posisi short gitu. Artinya masih lebih cenderung sentimennya itu adalah bearish untuk si gold ini sendiri untuk minggu depan gitu. Kemudian kita lihat lagi dari open interest data. Nah, ini open interest data ini update tanggal 30 Juni ya, atau di hari Jumat kemarin, di hari terakhir perdagangan. Nah, ini di level supportnya itu ya, kalau kalian masih ingat itu kita pernah bahas ya pada saat dia nyentuh 1915 untuk pertama kali, yaitu kurang lebih di tanggal, kalau kita lihat di sini ya. Oke, sebentar. Nah, kurang lebih di tanggal 15 Juni ya. Tanggal 15 Juni itu kita ada bilang ya, kalau misalkan di 1926 dan juga di tanggal 22 Juni ya. Ini kita ada katakan kalau misalkan the next move-nya dia untuk turunnya itu adalah 1900 gitu. Nah, jadi tercapai nih di tanggal 29 Juni itu dia turun kurang lebih ke 1900 ya. Bahkan dari tanggal 28 Juni pun dia sudah mulai turun gitu ke harga 1900 gitu. Jadi memang target achieve-nya ini dilihat dari si open interest datanya gitu. Yang saya katakan ya, kalau misalkan kalian ada follow beberapa video saya, baik itu weekly maupun daily video ya, itu ada saya katakan kalau misalkan target penurunan selanjutnya dia ya, dari penurunan yang ini, dari penurunan ini target dia nextnya ada 1900 gitu. Nah, untuk saat ini dia sedang berada di area support 1900 yang cukup kuat, yang dimana kalau kita lihat dari open interest data atau OI datanya ini itu ada 1900 juga untuk yang put money-nya atau yang belinya itu masih sekitar 3400-an gitu, dengan call point itu sekitar 1481 gitu. Nah, ini kan kemarin dia numpuknya ya sampai 5.000-an ya put money-nya gitu, artinya kan cukup banyak yang beli. Sekarang kan udah diambil sama dia, dan ini pun masih ada yang ngantri lagi nih di 3401 gitu untuk 1900 nya. Kalau untuk saat ini harganya itu kan ada di 1919 ya, atau 1920. Berarti 1920 ini kalau kita perhatikan ini masih jadi area bisa dikatakan resistannya dia ya, karena put money juga cukup banyak. Tapi kalau untuk call point dia itu ada di 1950 gitu. Jadi bisa dikatakan mereka beli nih dari 1945 sampai 1900 dengan target 1950, kemudian 1960, 1970 ya sampai 1975 gitu. Nah, tertingginya masih di angka 2000. Kemudian ya, berarti kalau kita perhatikan di bawah 1950 mereka banyakkan adalah pembeli gitu, membeli dengan call point di 1900 sebagai target utamanya mereka gitu. Nah, ini kan sudah tercapai nih ya. Kalau kita perhatikan juga si datanya ini atau si goldnya ini secara teknikal ya, dia juga masih belum break dari 1900-nya ini atau 1900. Jadi hanya weeknya aja di sini. Nah, ini tuh masih ada potensi dia untuk naik sedikit, paling kurang lebih ke 1930, 1937 ya, karena di sini juga ada resisten. Ya, di sini ada resistennya, baru dia lanjut untuk turun kembali gitu. Dari sini dari tes turun lagi dengan target 1880 sampai 1866 gitu. Di sini targetnya dia. Nah, ini kalian nggak usah bingung kenapa targetnya cukup jauh, karena ini adalah range daily-nya gitu. Kemudian kita lihat lagi ya, berarti kalau dia untuk melanjutkan kenaikan minimal si gold ini harus berada di atas 1950 gitu. Di bawah 1950 kalau berdasarkan datanya itu dia pasti akan terus menunjukkan penurunan gitu. Nah, 1950 gimana? Berarti kurang lebih di harga sini nih ya. Berarti ini bisa dikatakan sebagai range dari resisten daily-nya dia nih ya, 1937 sampai 1950 ini adalah range daily range resisten daily-nya dia. Karena kalau kita lihat di sini ini dia jarang bisa break ya. Nah, ini kan di breakout nih sama dia, berarti nanti dia bisa ya berkutik atau side lagi di bagian range area daily-nya dia atau resisten daily-nya dia sampai dia bisa break dari salah satu kedua level ini gitu. Dia break 50, berarti dia lanjut untuk memenuhi target kuota yang ada di atas ini ya, yang ada di sini 1950 ke atas. Kuota targetnya gimana? 1960.
kemudian paling potensi itu dia ke 1975 gitu. Kalau untuk sell 1970 saya kurang yakin gitu, tapi kalau dari OI data itu 1975 sampai 1880 itu best selling point saya sih di sini ya, selain 160 gitu. Berarti di atas 160 saya akan insert langsung ke 1975 sampai 1980 gitu. Nah, kalau untuk buy point ya itu masih best buy di 1900. Kemudian kalau kita ingat lagi itu dia sempat weak ya, dia kurang lebih ke harga 1893. Nah, ini masih jadi area supportnya dia, atau support dari low di hari Kamisnya dia gitu. Jadi kalau dari COT itu masih bearish untuk datanya, dan dari si bagian OI data ini juga masih belum ada tanda-tanda dia untuk bullish kembali gitu. Artinya dia masih akan kemungkinan untuk di atas ke 1900 lagi untuk ngambil order yang di tier yang di 1900, karena memang ada sekitar 3400 orang gitu. Tapi ini bisa diganti atau bisa, maksudnya diganti itu kayak dia bisa bertambah atau bisa berkurang sesuai dengan kondisi pasar nantinya gitu. Jadi nanti report ekonomi di awal bulan ya kan, atau report ekonomi di bulan Juli itu bisa mengganti atau menggeser si 3000 ini dan bisa menjadikan si 1900 ini bukan jadi support kuat lagi gitu, tergantung dia. Jadi kalau misalkan orang-orang mau cabut dari sini dari 1400 dari 1900 gitu ya, misalkan mereka mau naikin ke angka 1920 sebagai support kuatnya dia, itu nggak masalah, itu bisa dilakukan sama pasar gitu. Dan itu sangat bergantung dari news yang akan dipublikasikan ya pada bulan Juli nanti gitu. Dan di bulan Juli ini juga hari Jumatnya, kita jangan sampai lupa itu ada NFP. Nah, itu juga yang akan dinantikan oleh si pelaku pasar nantinya gitu, dalam menentukan pergerakan si gold ke depannya itu mau gimana. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi dari open interest, dari si technical analysis ini ya, untuk si gold ini sendiri secara daily dia masih dalam posisi bearish. Jadi si OI data ini sama si COT level ini itu masih menunjukkan gejala yang sama juga, bearish ya, dan si gold ini juga masih mengikutinya. Nah, kalau kita lihat di daily-nya ini ada pattern yang namanya triple pattern ya, candle ya di sini yang kita namakan sebagai morning star ya kalau di daily candle. Kenapa disebut sebagai morning star? Karena yang pertama di sini ada candle merah ya kan, sini candle merah, kemudian ini candle hijau doji, dan ini ada candle bullish yang warna hijau gitu. Ini kan candle seller, ini candle rejection, ini candle buyer gitu. Berarti kan ada rejection dari si pihak bayarnya. Nah, ini membentuk morning star. Jadi selama dia belum break dari 1893 ya, dari sini atau lebih tepatnya di 1900 ya, itu masih belum akan menunjukkan penurunan, dan dia masih potensi untuk bisa break dari si trendline ini. Nah, ini juga ada trendline kalau kita lihat di daily candle-nya. Jadi trendline ini terbentuk dari swing high yang ada di sini ditambah swing high yang ada di sini. Swing high yang ini swing low-nya itu ada di sini. Swing high yang ini swing low-nya di sini. Gitu. Jadi kalau kita mau gambar itu kurang lebih struktur harganya adalah struktur harga turun 1 2 3 gitu. Oke, ini untuk struktur harga, berarti dia masih turun. Kalau dia mau break dari struktur harga ini, berarti minimal dia itu harus bisa break juga dari 1980 gitu. Di atas 1980 berarti si struktur harga daily dia itu kembali lagi menuju ke uptrend gitu untuk si gold ini sendiri. Tapi untuk saat ini ya, dan untuk hari Senin lebih tepatnya ya. Jadi kalau misalkan si gold koreksi ke bawah lagi dan memang ada kesempatan untuk buy di 1900 atau di 1893, itu akan saya manfaatkan untuk ambil area buy, karena memang posisinya ini jadi area support yang cukup kuat. Nah, ini kalau kita lihat lagi di bagian weekly. Nah, ini kalau untuk weekly candle sendiri ya, di 1900 ini merupakan area support yang cukup kuat juga ya.
ada beberapa kalau kita perhatikan ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, jadi memang dia cenderung pullback dari area ini, kecuali dia sudah break dari 1890 ya, 1890 atau 1900 ya, ini range area supportnya dia. Baru kita cari area sell dengan target di 1880 ya sampai 1866 gitu. Tapi selama di atas 1900 ya, itu saya akan coba cari area buy kembali ya, dengan target gimana di 1910 ya kan, kemudian 1915 sampai 1920 kembali gitu. Bahkan tertinggi itu sampai ke 1950 kayak kurang lebih di area ini, range area gini. Nanti dari sini kita baru cari area sell kembali ya, di kurang lebih di 1937 sampai 1950. Kemudian dengan target harga di mana? Dengan target harga nanti ya kebalikan ya, berarti 1930 terus 1920 sampai 1900 kembali gitu. Nah, break dari 1950 baru kita cari area buy dengan target 1960. Oke, ini yang pertama 1960 sampai 1975 dan 1983 kembali gitu. Itu kalau berdasarkan dari open interest data ya. Jadi itu juga nggak cuma technical semata, tapi juga kita berdasarkan dengan si open interest datanya ini ya. Kemudian kita lihat lagi, tadi kan ini untuk daily-nya. Jadi untuk daily saat ini saya masih fokus untuk cari area buy dulu ya, selama dia mendekati 1900. Tapi kalau untuk saat ini tuh dia kan ada di tengah-tengah nih, kalau kita lihat ya, dia ada di sini. Nah, ini agak riskan kalau kita mau cari area buy gitu. Jadi much better kita tunggu dia ya. Kalau dia mau benar-benar deket dulu ya, kalau dia mau menaik dulu dan mendekatin harga 1930 atau 1937, kita akan coba cari area sell dulu di sini. Nah, kita akan cari area buy begitu dia sudah dekat dengan 1900 ya. Contoh kayak 1902 ya kan. 1905 sampai 1900. Nah, itu kita baru cari area buy gitu. Nah, kalau dia di atas atau dia mendekati 1930 ya kan, terutama di 1937, better kita cari area sell dulu ya, dengan target harga yang tadi kita sebutkan ya 1920 ya kan sampai 1900 kembali gitu. Ya, secara tren untuk daily dia masih turun gitu ya, intinya gitu. Kemudian kita lihat lagi untuk si 30 menitnya ini ya, jadi ini gold 30 menit ya, jadi ini untuk yang 30 menit ya. Kalau di 30 menit ini kalau kita perhatikan ini ada beberapa mapping ya intraday nya untuk yang 30 menit. Jadi 1920 ini kalau kita perhatikan ya, ini adalah area resistennya dia. Oke, ini untuk resisten levelnya dia, karena kalau kita lihat dari 1920 sampai 1922 itu dia cenderung melakukan rejection gitu. Nah, ini kita bisa manfaatin nih short sell di sini kemungkinan untuk hari Senin. Tapi kemungkinan besar sih kalau seperti biasa ya, kalau saya itu di hari Senin belum akan mengambil entry dulu, kemungkinan besar sampai kurang lebih sesi London gitu. Karena nanti di sesi London baru ketahuan dia itu mau naik atau mau lanjut turun. Tapi kalau dari open interest data dan juga dari si COT-nya masih memungkinkan dia untuk melanjutkan penurunan kembali atau dia pullback ya dari 1920 ini gitu. Cuma nggak nutup kemungkinan dia bisa break juga, dan nantinya kalau dia break dari 1920 ya atau 1922 ini, kita akan cari area sell lagi, itu kurang lebih di harga 1929 sampai 1932. Jadi ini terminal 1, ini terminal 2, kemudian terminal 3-nya atau pemberhentian ketiganya itu kurang lebih di harga ya 1938 ya sampai 1940 di sini. I'm listening. Ya di sini ya, ini zona 3-nya. Jadi ini yang high risk ya seperti biasa, high risk, medium risk, low risk gitu. Ya ini jangan sampai ketukar ya mengenai resikonya untuk zona-zonanya. Ini kan zona sell, jadi kan 1929 ya kan sampai 1932, kemudian 1937 sampai 1940 ini zona sell kita untuk intraday. Kemudian 1920, 1922 ini intraday sell juga, cuma ini high risk ya, saya nggak begitu merekomendasikan ya, walaupun di sini posisinya
dia ada support di 1918 ya. Jadi kalau kita mau ambil sell pun paling kita coba bisa stop loss di atas 1922 ini gitu. Contoh kayak 1924 ya kan, atau 1923 itu udah cukup sih untuk stop loss. Ini nggak usah terlalu jauh lah gitu. Nah, kemungkinan besar kita ambil di sini 1920-an gitu ngambilnya, atau bisa 1921, yaitu much better ya. Dengan target harga di mana kalau 1920 berarti targetnya 1918 itu udah cukup 20 pip. Terus kita kabur karena ini masih jadi area support intraday-nya dia gitu. Nanti next target lagi itu kurang lebih di harga 1916 ya. Di sini baru nanti terendah dia itu di 1912 sampai 1910 kembali gitu. Nah, kalau ada break sini berarti kita bisa jadi area buy dengan target 1926 sampai 1930 gitu. Begitu terus-terusnya gitu kan. Nah, kalau untuk buy zone ya, kalau kalian tanya untuk buy zone untuk intraday itu belum ada sebenarnya. Kalau untuk saat ini ya, di range harga saat ini itu belum ada, kecuali dia bisa break dari 1922 ini gitu. Nah, kemarin itu saya ada share di hari Jumat ya, itu mapping intraday ya, dimana saya tarik Fibo kurang lebih dari 1892 ke 1912 gitu. Ini ada golden ratio yang bisa jadi area supportnya dia itu 16 di 50 sampai 61.8 ya, kurang lebih saya share di channel Telegram yang ini. Nah, ini bekerja dengan cukup baik ya. Terus saya juga ada kasih tahu di sini selama berada di bawah 1910 masih memungkinkan untuk retest kembali ke 1900 ya, atau 1885 terendahnya gitu. Tapi dia cuma sampai 1900 gitu kalau kita perhatikan di sini ya. Nah, untuk saat ini pun kalau kita lihat dia juga sudah break nih dari si bagian trend line-nya dia ya, dari trend line-nya dia untuk si gold ini sendiri. Dan kurang lebih sih dia, kalau saya perhatikan di sini dia masih akan menunjukkan kenaikannya ya, kurang lebih ke 1926 sampai 1930 kembali, sedikit aja kenaikannya. Karena posisi dari si daily candle yang tadi kita lihat di sini ini masih menunjukkan tanda pullback gitu. Jadi much better kita tunggu dulu di kurang lebih di 30 sampai 37-an, baru kita nanti cari ancang-ancang untuk sell kembali gitu. Makanya saya bilang kan kalau di 1920 atau 1922 itu terlalu high risk gitu, karena posisi candle daily-nya ini baru reject. Nah, ini kalau kali ini kan reject ya, 1-2 candle reject, dia baru mulai pullback gitu. Jadi biasa tekanan buyer itu lebih kuat dulu, nanti baru dia melemah kembali. Kalau mau amannya sih sebenarnya ambil di 1937 gitu, karena 1937 ini udah berdekatan dengan resisten daily-nya dia gitu. Nah, 1937 berarti kurang lebih di harga range harga yang ini, yang di medium risk, low risk kita di sini. Ini ya, 1937 sampai 1940 gitu. Ya gitu sih kalau dari intraday sell point-nya ya. Tapi nggak mau menutup kemungkinan kita bisa ambil short sell di beberapa area ini ya, 1920, 1929 sampai 1937 gitu. Kalau untuk buy ya paling kalau untuk scalping di kita bisa ambil di 1910 sampai 1908 gitu di zona ini. Nanti ada lagi itu di 1900 sampai 1902. Itu untuk area sellnya, buying pointnya dia. Berarti ini high risk, medium risk, low risk itu di bawah sini. Kurang lebih di harga 1892 sampai 1895 gitu ya. Ini untuk low risknya dia. Oke ya, jadi untuk intraday mapping itu kalau dari saya sendiri gitu. Karena kalau kita lihat ya untuk si DXY sendiri ya, ini kan ini indeks dolar ya. Jadi si indeks dolar ini dia juga sudah break dari struktur harga turun ya, struktur harga turun dia udah breakout. Nah, ini kan berarti dia menunjukkan kenaikan nih, ada gejala kenaikan, walaupun untuk saat ini si indeks dolar sendiri itu masih bertahan di support level trend line-nya dia gitu. Tapi selama dia belum bisa break dari angka ini ya, kita lihat di sini, selama dia belum bisa break dari angka ini, kurang lebih di angka 102.3
102.5 ya di sini. Kita genapin 5 di sini. Nah, ini support levelnya dia gitu. Jadi selama dia belum bisa break level ini, si DXY ini masih uptrend gitu. Walaupun dia sudah break dari trend lainnya. Nah, kita jangan sampai terpaku sama trend lain. Tetap pergerakan intinya harga itu ada di struktur harga. Nah, kalau dia break trend line ini, belum tentu merusak struktur harga dia gitu. Hanya merusak trend lainnya aja. Tapi struktur harga dia tuh harus bisa break dari 102.33, kemudian di retest baru dia akan lanjut turun lagi ke bawah gitu. Nah, nantinya dia akan memungkinkan kembali untuk ambil di harga supportnya itu di level 101.100 gitu. Tapi ada dua level support lagi yang harus dilewatin gitu sebelum dia nyampe ke sana. Yang pertama di harga support level di 101.93. Kemudian yang kedua itu ada di level support 101.49 atau 0.5. Nah, jadi ada dua level support yang cukup kuat untuk menahan penurunan dari si DXY sampai ke 101.1 ini gitu. Tapi selama dia masih bertahan di struktur harga naik, ya sebenarnya itu nggak masalah ya untuk daily-nya dia gitu, karena memang dia ada potensi untuk naik kembali nantinya. Itu kurang lebih ke harga 104.3 di sini. Dan saat ini ya si DXY ini atau si gold atau si indeks dolar yang di sini itu tidak ketahan di area SNR daily-nya dia. Kurang lebih SNR daily dia itu di level harga 103.4 ya di sini SNR daily-nya dia. Gitu. Jadi selama DXY nya masih uptrend, berarti si gold ini masih ada tekanan untuk turun ke bawah lagi gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya ya. Ini tuh untuk yang mingguannya ya, jadi belum yang benar-benar intraday. Nanti kalau untuk intraday kita akan bahas lagi di hari Selasa nanti ya. Jadi untuk update lengkapnya nanti akan saya update di channel Telegram Juna Trading ID. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka dengan videonya, boleh di dislike ya, tapi kalau kalian suka dengan videonya silahkan di like. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Juna Trading ID dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update harian ya, analisa harian dari saya. Kemudian kalau kalian merasa ini membantu, dan kalian boleh banget nih tolong share ke keluarga kalian atau teman kalian yang membutuhkan video analisa seperti ini setiap harinya, dan itu akan membuat saya dan juga tim JTID lainnya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang berkualitas seperti ini setiap harinya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.